Sekarang alur teknisnya nih, bagaimana biar BB-nya nggak bocor. Kan ini antara pipa dengan terpal ya? Iya. Gimana biar nggak bocor? Terpal itu disobek, Oke. disok sama keni, dan ditambah pakai Oke. ya Diklem. diklem. Orang yang bikin vet itu sudah ngerti sih, karena teknik ini dipakai di pembudidayaan lele. Ini dari BD 2 in. Kenapa saya pakai stop cran? Karena gunanya untuk backwash. Jadi ketika saya mau backwash, stop cran ditutup, air kolam tidak keluar, hanya dari tong mekanik ini. Oke. Antara tong dengan pipa, ini saya pakai namanya Unisil, ukuran 2 in. Itu di toko online banyak yang jual. Unisil. Unisil. Ya. Jadi kita tidak perlu repot lagi pakai shock drat apa segala macam. Kadang kan macet shock drat. Kalau Unisil tinggal bolong, pasang Unisil, pipa tancap, beres, mau bocor. Aman, ya? Pompa pakai pipa 1/4. 1/4. Ya, tapi di masuk ke sananya saya sok 1,5. Oke. Supaya kerja pompa nggak begitu berat di ujung. Kolam sederhana, kolam terpalnya kita coba digambarkan bagannya seperti apa ya, biar sedikit lebih jelas dengan gambar apa adanya. Ini yang pertama, ini bak terpalnya. Oke, kemudian di sini ada filter yang pertama, ini tong yang pertama ini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga itu dia dikasih dudukan, jadi agak tinggi memang posisinya. Ini dudukannya. Kemudian tongnya di sini ditaruh di atas dudukan biar dia rada lebih tinggi. Memang ukuran tong yang terakhir ini lebih besar ya daripada tong yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Tapi sebenarnya ini terserah kepada setup masing-masing sih. Gitu. Jadi dari sini masuk ke sini, terus kemudian masuk ke sini, kemudian masuk ke sini, ya, baru dari sini kemudian balik lagi ke arah kolamnya, ke sana, balik lagi ke kiri ke arah sana. Nah, yang di sini pakai BD masuk ke tong yang satu, ini adalah mekanik. Medianya media mekanik dan difungsikan sebagai filter mekanik. Ini bak terpalnya ya, bak terpal. Yang kedua ini juga masih mekanik. Plus di sini ada pompa. Nah, pompanya dia taruh di yang kedua karena dipakai buat ngangkat masuk ke yang bak ketiga. Bak ketiga ini biologis. Kalau isinya sudah dijelasin sendiri sama Paman Kiki ya, saya kira sudah tahu semua. Bagannya sederhana sekali seperti ini. Dari sini kan dia pakai bottom drain. Ya, kalau mau digambar sih bolehlah. Ya, ada bottom drainnya dia. Bottom drainnya modelnya dia di tengah ditancap seperti ini pipanya, terus kemudian pipanya di lubang-lubang, ada lubang-lubangnya. Jadi bottom drainnya bukan pakai bottom drain yang model jamur gitu, tapi pakai biasalah, pakai pipa berdiri kemudian di lubang-lubang masuknya ke sini. Pipanya kurang lebih begitu. Ini adalah bagan lurusnya lah seperti ini ya. Ini bagan lurusnya. Tentu saja ini pakai elbow, pakai keni-keni ya, bentuknya bukannya seperti ini, seperti yang sudah Anda lihat di videonya. Kemudian dari sini, dari atas keluarnya ke arah bawah juga. Jadi begini dia, settingnya begini. Ya, pokoknya pipanya ke arah sini, ya, ke
mekanik yang kedua, ke drum yang kedua, yang masih mekanik. Nah, dari sini kemudian pakai pompa. Jadi dia ada pompa di dalam sini. Terus kemudian pipanya ke atas kemudian masuk ke sini. Jadi kurang lebih seperti itulah. Tapi di sini dikeluarinya di bawah. Ya, karena biar airnya itu naiknya ke atas begini, melewati media. Di sini kan ada media ya, di sini media gitu. Kemudian baru di sebelah rada atas di sini pipa yang air terjun yang seperti sudah dilihat. Jadi pipa air terjun ke sini. Kalau realnya ini kan dekat sama, posisinya dekat sama bak ya. Jadi ini sekedar bagan aja kayak begini. Jadi pipanya dari sana masuk ke sana. Dan ini sudah nggak ada pompa lagi. Jadi yang di sini karena didorong sama pompa masuk naik ke sini, kemudian ke sana dan air terjunnya ke sini. Jadi balik lagi ke dalam kolam kayak begini bentuknya. Nah, di sini ada gambar koinnya ada di sini. Itu ya. Jadi simple kok, simple sekali, dan Anda bisa mengengineer sendiri, Anda bisa merekayasa sendiri, ditambah pipa-pipa buat backwash dari sini terserah lah, itu gampang kok dibikin, gampang. Jadi Anda bikin backwash dari sini, kemudian di sininya tinggal dikasih apa ya, dikasih namanya, kita kasih kit valve. Nah, valve buat backwash gitu aja. Jadi sesimpel itu kok. Soal bagaimana merekayasa tong-tongnya ini saya kira gampang sekali kok dilihat. Semuanya mudah sekali untuk di-engineer sendiri dan Anda bisa mencontohnya. Untuk para pehobi yang sudah dedengkotan, sebenarnya kolam-kolam seperti ini bisa dimanfaatkan untuk kolam karantina satu. Ya. Untuk penampungan tosai bisa juga. Kolam yang tidak permanen seperti ini banyak sekali dimanfaatkan kalau Anda mau mengikuti keeping contest. Yang berikutnya bisa juga ini menjadi kolam finishing. Kolam finishing artinya koi yang mau kita ikutkan di koi show, kita masukkan ke sini untuk mendapatkan treatment khusus, pakan khusus, air khusus, dan segala macamnya khusus sehingga mencapai apalagi? Bisa pakai chiller dengan biaya listrik lebih murah karena pakai chiller kecil. Oke, kalau perlu chiller masih bisa pakai chiller yang kecil, listriknya murah, sehingga koi bisa mencapai potensinya yang maksimum sebelum kita bawa ke koi show. Kolam kecil seperti ini banyak kegunaannya, bukan berarti kalau kolamnya seperti ini kita ini dianggap apa ya, penggemar koi yang ecek-ecek, enggak juga. Nah, untuk Anda para pemula, kalau Anda ingin memulai memelihara koi, sekali lagi Anda tidak harus langsung memulai dengan kolam permanen. Anda bisa mulai dululah menggunakan kolam terpal seperti ini. Kalau punya biaya lebih bisa langsung bisa ya. Gitu, punya biaya lebih masih bisa memodifikasi ini atau Anda membuat upgrade ke kolam permanen ya. Dan ini sangat bagus ya, kolam seperti ini sangat bagus untuk belajar keeping, belajar memelihara gitu. Sehingga nanti pada saat punya kolam permanen kita sudah punya experience, punya pengalaman, sehingga kalau ada masalah tidak panik ya, dan tidak bongkar dua kali. Tidak bongkar dua kali, gitu. Banyak penghobi kan, saya punya kolam, asal bikin kolam, begitu sudah piara koi, dia belum ngerti filtrasi, yang ada koinya sakit, mati, bongkar. Itu dia. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keko, dan di samping saya adalah Kiki. Paman Kiki yang sudah bermurah hati memberikan membuka kolamnya untuk kita. Terima kasih banyak.
Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.